Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernest Fefianti dari kelas MI2E dengan nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas praktikum minggu keempat. Di sini saya sudah membuat proyek yang bernama Flipping Spread Praktikum 4. Berikut tampilannya. Yang pertama, kita harus menyediakan folder yang bernama Spread Serangga, yang di dalamnya terdapat gambar enemybug.png. Selanjutnya, enemybug.png ini kita dropkan kepada sampel scan ini. Dan kita atur posisinya di sebelah inspektor ini, kita atur scale-nya yaitu X2, Y2, dan Z2. Selanjutnya, untuk menggerakkan enemybug ini, kita membutuhkan yaitu script untuk menjalankan enemybug ini. Kita membuat script di sini, di asset, create, C script. Setelah itu, sebagai berikut untuk isian dari bug flip-nya, berikut kode programnya untuk menjalankan enemybug tadi. Selanjutnya kita simpan bug flip-nya ini dan kita dropkan file ini ke dalam enemybug. Maka akan muncul bug flip script, akan muncul seperti ini. Baik, kita akan mencoba untuk menjalankan. Baik, seperti itu. Jika kita mengklikkan button sebelah kiri, maka akan mengarah ke kanan. Jika kita mengklikkan button kanan, maka akan menuju ke arah kiri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada langkah kedua, yaitu membuat animasi bagian tubuh ketika karakter bergerak. Di sini saya berikan nama objeknya, yaitu animasi tubuh bergerak praktikum 4. Sebagai berikut untuk isiannya, di sini saya sudah menyediakan pada folder aset terdapat potato main 2 dimensi aset yang berisikan karakter 2 dimensi dan juga FreeBabs dan Sprites. Selanjutnya, kita yang pertama yaitu kita mengatur pada main kamera. Di sini kita bisa melihat mengaturnya di inspektor, yaitu size-nya kita ganti dengan 10. Selanjutnya, kita mengatur 2 dimensi gravitasi dengan cara kita pilih edit. Setelah itu ke project setting. Setelah ke project setting, kita menuju ke fisik 2 dimensi. Di sini Y-nya kita isikan -30. Selanjutnya, kita drag, kita silang dulu. Selanjutnya, kita drag karakter 2 dimensi ini. Kita drag karakter 2 dimensi yang berada di folder prefabs ini, kita dragkan kepada prak 2. Maka akan muncul sebagai berikut. Setelah kita drag ke prak 2 ini, kita akan mengatur posisinya. Kita bisa melihat di inspektor, kita akan mengatur posisinya, yaitu kita klik terlebih dahulu karakter 2 dimensinya, kita atur 0, 3, dan juga 0. Selanjutnya, drag juga yang ada pada Sprites, kita drag yaitu platform wall blocks, kita dragkan sini. Dan jangan lupa kita untuk mengatur posisinya, yaitu 0, -4, dan juga 0 pada X, Y, dan Z. Selanjutnya, kita akan menambahkan box collider 2 dimensi komponen pada game object ini, platform wall blocks, dengan cara klik add komponen, terus kita pilih fisikan 2 dimensi dan juga box collider 2 dimensi, maka akan muncul sebagai berikut di sini yang berisikan bagi berikut ini. Selanjutnya, kita akan mengubah layer game object platform wall blocks ini dengan cara kita
add layarnya, yaitu pada menu edit, terus kita project setting seperti yang tadi, terus kita pilih text and layer, kita pilih layer, user layer 8, kita isikan dengan ground. Setelah itu kita silang. Selanjutnya kita akan membuat game objek karakter 2 dimensi pada animation, yaitu dengan cara kita klik karakter 2 dimensinya, kita klik window, setelah itu kita menuju ke animation, kita pilih animation. Di sini saya sudah membuat karakter 2 dimensinya. Jika kita belum membuat, di sini terdapat grid, nanti kita klikkan grid, setelah itu kita pilih tempat folder yang akan digunakan untuk meletakkan file yang sudah kita buat. Di sini saya meletakkannya pada menu karakter, di dalam animation. Di sini saya meletakkan karakter yang sudah saya buat ini. Selanjutnya, kita klik drop down pada menu panel animation dan kita pilih menu item, yaitu create new menu untuk membuat karakter baru. Di sini kita membuat klip karakter baru dengan nama karakter bin middle. Karakter by middle di sini sudah ada, yaitu nanti kita dapat memilih ini karakter by main idle. Kita membuat create new clip tadi, maka karakter yang sudah kita buat tadi masuk ke dalam folder animation yang sudah kita pilih, yaitu creator by main idle ini. Selanjutnya kita akan melihat state manage untuk mengatur animation dari karakter, yaitu dengan cara kita pilih karakter ini 2 dimensi, setelah itu kita pilih window, kita pilih animation, tapi di sini kita pilih animator. Maka akan muncul sebagai berikut. Ini sebaiknya untuk animationnya bisa kita letakkan di sebelah inspektor. Di sini kita tadi sudah membuka tab animator. Di sini terdapat isikan entry, any state, karakter 2 dimensi, dan juga karakter bin idly. Di sini pada tahap ini kita hanya memiliki satu animation clip, yaitu karakter bin idly. Maka tambahkan klip karakter bin idly pada entry state minutes, yaitu dengan cara kita klik entry, klik kanan, setelah itu kita pilih set state minutes default stage, yaitu kita arahkan ke arah karakter bin idly. Selanjutnya, di sini kita akan membuat yang sama, yaitu karakter bin jam untuk animasi head, yaitu sama seperti yang tadi. Kita akan membuat karakter bin jam, yaitu dengan cara kita klik karakter tadi, pada tab animation akan muncul. Setelah itu kita drop down, kita pilih create new clip. Di sini saya sudah membuat, yaitu karakter bin jam. Di sini kita dapat menambahkan, kita akan klik button property, klik add property, setelah itu kita pilih transform, terus kita pilih setelah kita pilih karakter bin jam, di sini kita klikkan pada add property, setelah itu kita pilih head, dan kita pilih transform, kita tambah, kita pluskan position. Di sini seharusnya ada position, namun sudah saya klik, maka akan muncul sebagai berikut. Maka muncul seperti ini. Selanjutnya, setelah muncul sebagai berikut, maka nanti di sini terdapat 2 keyframe. Di sini terdapat 2 keyframe pada titik 0 dan juga pada titik 1. Selanjutnya, pada keyframe ini kita juga harus mengubah posisi pada scan panel. Kita bisa melihat pada inspektor, kita klikkan head. Di sini kita harus mengubah posisinya sesuai dengan rekotan pada tab animation ini. Setelah kita melihat pada inspektor ini, karena 1 detik terlalu lama untuk jam animation, drag keyframe kedua
ke kiri pada waktu 0,5. Jadi pada kita klik pada animation ini, kita klikkan yang tadinya ini di 1.00 kita tarik atau kita drag ke 0,5 saja karena dalam waktu 1 detik itu terlalu lama untuk jam animation. Selanjutnya, untuk mengatur transisi dari idle ke state jam, pada animator panel pilih karakter. Pada animator ini kita pilih ke karakter bin min idle. Selanjutnya kita membuat transisi ke karakter bin min jam, yaitu dengan cara yang sama seperti tadi, klik kanan. Setelah itu kita pilih make transition. Kita klikkan ini langsung arah panah menuju ke karakter bin min jam. Setelah itu kemudian kita tambahkan trigger parameter dengan nama jam. Di sini kita tambahkan kita trigger di sini. Setelah itu kita tambahkan trigger, kita berikan nama jam seperti pada gambar di sebelah kiri tersebut. Nah, itu akan muncul sebagai berikut. Setelah itu kita klik tanda panah ini yang menghubungkan antara karakter bin idle ke karakter bin min jam. Kita klik, terus kita menuju ke inspektor, maka akan muncul sebagai berikut ini. Sebelum itu, pastikan kita sudah membuat script player control yang berada pada folder script. Di sini kita sudah membuat pada folder script. Di sini saya sudah membuat player controlnya, script player controlnya sebagai berikut isinya. Selanjutnya, setelah kita membuat script tadi, kita dropkan script ini ke dalam karakter 2 dimensi. Jadi kita masukkan ke dalam karakter 2 dimensi, maka akan muncul player control script di sini ya. Maka akan muncul player control script di sini. Selanjutnya, setelah kita membuat tersebut, masih pada animator panel, di sini kita klikkan tadi tanda panah ini, kita menuju ke inspektor. Di sini kita sudah memiliki sebagai berikut ini. Terus kita jangan lupa untuk hash exit time-nya kita uncheck list. Terus habis itu untuk transition duration-nya 0,01, interrupsi state-nya current state, dan juga kita tambahkan kondisi button-nya di bawah ini yaitu jam. Kita klik ini plus, terus kita pilih jam sesuai yang kita masukkan pada trigger di awal tadi. Setelah itu kita akan mencoba untuk menjalankan karakter 2 dimensi ini. Selanjutnya, langkah yaitu kita pada animator panel tadi kita pilih state karakter bin min jam dan tambahkan transition untuk kembali ke state karakter bin min idle, yaitu kita ke animator tadi, ke inspektor tadi, ini, yaitu dengan cara kita mengubahnya pada ini hash exit time ini kita checklist ke hash exit time ini kita checklist. Setelah itu kita buka settingnya dan kita atur posisi durasinya sama yaitu 0,01. Interrupsinya juga sama, masih current state. Selanjutnya kita save dan coba kita jalankan kembali.
Di sini kita akan melanjutkan, yaitu pada langkah ketiga kita membuat 3 frame animation clip sehingga animation bergerak secara terus-menerus. Yaitu yang pertama tadi kita save ya, kita save as, terus kita berikan nama yaitu 3 frame animation. Setelah kita save, kita drag pada gambar display test terdapat platform wood blocks, kita dragkan kepada 3 frame animation ini ke sini, maka akan muncul sebagai berikut ini. Setelah itu kita juga jangan lupa untuk mengatur tata letaknya atau posisinya di inspektor, yaitu -4, -5, dan juga 0. Selanjutnya kita menambahkan box collider 2 dimensi dengan cara hal yang sama seperti tadi, yaitu dengan kita add komponen, kita pilih fisik 2 dimensi, lalu kita pilih box collider 2 dimensi. Maka akan muncul sebagai berikut ini. Setelah itu, kita buat folder baru dengan nama animation. Di folder karakter 2 dimensi ini, kita buat folder baru yaitu dengan nama animation. Setelah kita untuk menyimpan animation clip dan controller yang akan kita buat sekarang. Selanjutnya, kita pastikan pada game object kita sudah pilih platform wood block. Setelah itu kita buka ke window. Setelah itu animation dan juga animation. Di sini kita akan membuat klip dengan nama klip baru yaitu platform wood moving up down dan disimpan ke animation, ke folder animation sudah kita buat. Di sini sudah muncul animationnya. Di sini saya sudah membuat terlebih dahulu tadi. Setelah itu kita pilih drop down, yaitu kita pilih platform wood moving up down sudah kita buat. Selanjutnya kita add property. Kita di sini bisa klik add property dan juga kita pilih transform. Di sini terdapat position, kita plus ya. Ini sudah saya plus terlebih dahulu, maka akan muncul sebagai berikut ini, gambarannya seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat 2 keyframe pada posisi 0.0 dan juga 1.1 dengan menggunakan DP sheet. Di sini maka akan terdapat 2 keyframe ini. Selanjutnya kita perlu memberikan 3 keyframe sehingga perlu menambahkan 1 keyframe lagi dengan cara klik pada menit kedua ini, kita klik di sini. Setelah itu kita tambahkan dengan menggunakan ini add keyframe, maka akan menambah di sini dengan otomatis. Setelah itu setelah selesai kita pindahkan ke kurva. Selanjutnya kita pindah pada keyframe pertama dan ketiga itu sudah benar, yaitu ini sama dengan -5. Setelah itu kita geserkan tadi yang keyframe ini di sebelah sini, kita geserkan ke tengah, maka akan berubah bentuk sebagai berikut ini. Langkah terakhir yaitu kita simpan dan kita coba untuk menjalankan scan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada praktikum selanjutnya, itu membuat animasi yang dari satu state ke state yang lainnya. Di sini yang untuk pertama kalinya kita akan membuat empathy terlebih dahulu dengan cara game object, terus create empathy, maka akan muncul sebagai berikut ini. Di sini saya memberikan nama water block container. Di sini kita akan mengatur posisi, kita klik water block containernya, kita pilih inspektor, kita atur posisinya yaitu 2,5, -4, dan juga 0. Di sini kita sudah menyediakan water block-nya, kita drag ke dalam empathy tadi yang sudah kita buat. Selanjutnya setelah kita drag, kita juga akan mengatur posisinya, yaitu dengan posisi 0, 0 dan juga posisi X, Y, Z-nya berposisi 0. Selanjutnya kita akan menambahkan box
collider 2 dimensi pada game object water block seperti yang pada praktikum sebelumnya. Kita add, kita bisa menggunakan add ini yang ada di bawah add komponen. Maka akan muncul box collider 2 dimensi ini. Selanjutnya kita tidak lupa untuk mengganti di sini layernya, kita ganti ground yang tadinya default, kita ganti ground. Setelah kita ganti ground, pastikan juga kita sudah pada water block ini. Selanjutnya kita akan membuka animation panel seperti pada praktikum sebelumnya, yaitu kita pilih window. Setelah itu kita ke animation, kita pilih animation. Di sini saya sudah membukanya. Seperti pada praktikum sebelumnya, kita nanti di sini kita meng-create, maka akan masuk pada folder animation yang sudah kita buat tadi. Di sini saya memberikan nama platform water up. Setelah itu, setelah kita simpan, maka kita akan add property seperti pada praktikum sebelumnya juga. Kita akan mengatur positionnya. Di sini sudah saya plus, maka akan muncul sebagai berikut ini, seperti pada gambar di layar. Selanjutnya, setelah itu kita akan menghapus pada delete. Ini sudah saya hapus pada delete pertama. Dan juga kita akan membuat clip animation yang kedua dengan nama platform water down. Di sini platform water down kita juga membuatnya. Kita juga akan menghapus pada menit ke pertama. Selanjutnya masih pada klip platform water down-nya. Ubah untuk Y-nya kita ubah posisi -5, maka kita ganti yang tadinya deposit menjadi curves, maka akan bentuknya seperti berikut ini pada layar tampil di atas. Selanjutnya kita akan membuka animator, yang dimana dalam animator ini terdapat entry, AnyState, dan juga nama platform dan water platform. Di sini kita akan menyambungkan antara entry dan nama platform water up dengan cara seperti pada praktikum sebelumnya. Kita klik kanan, maka kita pilih make transition. Kita akan milih set state manage ke default state. Kita akan milih mepanah ini ke arah nama platform water up. Setelah itu kita juga akan menghubungkan kasus tersebut ke dalam transition platform water down dengan cara klik kanan pada ini. Pada platform water up, kita make transition kepada platform water down. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan scan yang telah kita buat. Baik, selanjutnya kita pilih di sebelah sini, kita pilih trigger, terus kita tambahkan dengan nama fall. Selanjutnya setelah itu kita men-set triggernya, yaitu kita klik tanda panah ini yang menghubungkan antara platform water down dan juga platform water up. Kita pilih inspector. Selanjutnya kita di sini kita setting pada next time-nya kita unchecklist. Setelah itu kita isikan transition durasinya 2. Setelah itu jangan lupa untuk kita mengisikan kondisionalnya val. Setelah itu, setelah kita melakukan hal tersebut, kita perlu menambahkan coordinator trigger pada water block dengan menambahkan C-script untuk mengirimkan animator controller trigger ketika masuki call leader. Pastikan game object water block dipilih. Kita memilih water block-nya. Setelah itu kita jangan lupa untuk menceklis pada box collider-nya, Easter egg-nya kita checklist. Setelah itu kita akan membuat script yang di sini saya beri nama water block. Yang berisikan sebagai berikut pada script water block-nya. Selanjutnya kita akan mencoba, selanjutnya jangan lupa untuk kita mendragkan script yang sudah kita buat ke dalam water block, maka akan muncul seperti ini. Water block script-nya akan muncul di sini ya.
Selanjutnya kita juga melakukan menduplikat pada water block container ini sebanyak 5 kali, dan kita atur posisinya yang dimana posisi X-nya itu selalu melebihi satu di sini, seperti kontainer 1 ini 3,5, kontainer 2 4,5, kontainer yang ketiga 5,5, kontainer yang keempat 6,5, dan yang terakhir yaitu 7,5. Setelah kita kopikan, kita akan mencoba untuk menjalankan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi praktikum atau langkah yang kelima. Di sini saya membuat project yang saya beri nama spreadsheet sequence. Sebagai berikut bentukannya pada langkah kelima ini, di mana saya mendropkan atau mengimport folder yaitu spreadsheet sequence yang berisikan monster 1 ini. Setelah itu kita klik, kita lihat di inspektornya. Di sini kita ganti mode spread-nya yaitu multiple. Setelah itu kita klik spread editor, maka akan muncul sebagai berikut ini. Setelah itu kita akan klik list. Dan di sini kita pilih grid-nya itu grid B Celsius, X-nya 64 dan 64. Kita klik sys. Setelah kita klik slice, setelah kita klik size-nya dan juga kita mengapply, kita klik expand triangle-nya yang ada di bawah ini, kita klik, maka akan muncul sebagai berikut untuk gambarannya. Setelah itu kita akan membuat folder dengan nama animation, di mana dalam animation ini kita harus membuat sebuah animator controller. Pilih create, kita klik asset, kita pilih create, setelah itu kita pilih animation controller. Setelah itu kita beri nama dengan monster animator. Setelah itu kita drag file yang ada di sini tadi, kita drag kepada sampel scan ini. Dan juga kita jangan lupa untuk mengatur posisinya yaitu X0, Y0, dan Z0. Selanjutnya pada monster 1 kita akan membuka animation panelnya. Kita akan membuat animation panelnya di sini. Kita membuat animationnya yaitu dengan seperti pada praktikum sebelumnya. Di sini terdapat grid. Nanti kita akan membuatnya, kita masukkan ke dalam folder animation ini. Setelah itu kita pilih di sini, kita namakan monster 1 eagle. Setelah itu kita atur setelah seperti ini, kita masukkan gambar yang tadi ini ke dalam menit yang sesuai pada job sheet, dan juga kita mengganti sampelnya di sini menjadi 12. Selanjutnya kita akan membuka animator. Di sebelah sini kita membuka animatornya. Terus kita gabungkan antara entry ini dan juga monster 1 idenya, kita gabungkan. Setelah itu kita akan mencoba untuk menjalankan scan yang sudah kita buat. Sebagai berikut presentasi dari saya. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.